Ya, saya akan mulai dari kutipan Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri terlama di Amerika Serikat, baru saja meninggal itu, usianya hampir 100 tahun. Dia bilang, silakan ditayangkan, dia bilang siapa yang menguasai pangan, dialah yang menguasai rakyatnya. Siapa yang menguasai energi, dialah yang menguasai negara. Siapa yang menguasai sektor keuangan, dia menguasai dunia. Ya itu memang faktanya gitu. Jadi jangan sampai pangan rakyat kita itu dikendalikan oleh asing atau korporasi dalam negeri. Ini kritik saya kepada teman-teman di universitas yang diajarkan itu corporate farming, bukan community farming. Corporate farming, ya dia lagi, Martua Sitorus lagi gitu. Martua Sitorus duitnya dibawa ke Singapura. Jadi tidak circular. Ayo kita apalagi PDIP kan, ideologinya jelas, community farming. Bung Karno juga seperti itu, Bung Hatta, koperasi. Jadi menghimpun kekuatan petani untuk menghadapi kaum kapitalis kota. Itu yang tidak terjadi di kita. Corporate farming, food estate, corporate farming. Petaninya disingkirkan, dicampakkan. Yang terjadi di Indonesia itu sektor pertaniannya turunnya kecepatan. Tuh lihat yang hijau itu. Turunnya kecepatan, tidak diiringi, turun kecepatan kemudian mekanisasi gitu, tidak terjadi. Tidak jadi peningkatan produktivitas walaupun sektor pertaniannya turun gitu. Biasanya kalau turun, masyarakat pertaniannya akan keluar dari pertanian kan, karena intensitas pertaniannya turun, biasanya larinya ke industri, industrinya jalan di tempat. Nah jadi kemana tadi? Itu Mas Romin udah katakan tadi, jadi pekerja informal, ngojek, gokar, tukang cendol, tukang cukur tukang cukur bawah puun gitu-gitu, tanpa gaji yang tetap dan macam-macam itu. Nah apa yang naik pesat? Pertanian turun, jasanya naik kenceng. Tapi jasanya itu tadi jasa informal. Ya, seperti transportasi itu kan jasa informal. Nah ini transformasi struktural yang tidak normal. Gak apa-apa, tapi sadarilah konsekuensinya itu tadi. Sampai sekarang jadi terbebani lanjut. Nah kita lihat tuh sektor pertanian secara umum ya, termasuk perikanan dan kehutanan itu turun, growth-nya itu enggak pernah di atas 5% lagi. Bahkan sekarang minus tuh kemarin ini. Kemarin ini minus 3, kalau saya enggak 3, sekian gitu, minus. Tapi tidak berarti import beras 5,8 juta ton itu mah rente itu. Mengikuti tahun lalu ini panen terakhir. Lanjut. Nah, transformasi tidak normal ya. Nah, karena terjadi perubahan lahan itu, pemilikan petani itu cuma 0,3 hektar. 0,3 hektar itu tidak cukup buat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nggak cukup. Nah itulah yang saya katakan community farming. 0,3 tapi 1.000 petani. Inputnya dipasok buat bersama. Kan jadi murah.
Dulu namanya KUD gitu. Sekarang udah community farming aja. Insya Allah bisa. Nah, kalau 0,3 teorinya itu petani cuman kerja 100 jam. 100 hari per tahun. Kita kan 300 hari ya per tahun. Petani paling banyak yang miskin. Sebagian besar yang miskin itu di pedesaan, dan di pedesaan itu identik dengan pertanian kan, karena 0,3 gitu kan. Pupuk mahal dan macam-macam, harga ditekan. Politik pangannya seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak bisa dipisahkan, pertanian tidak bisa berjalan sendiri di pedesaan. Pertanian di pedesaan harus beriringan dengan industrialisasi di pedesaan dengan menggunakan teknologi tepat guna. Supaya menaikkan jam kerja keluarga tani dari 100 nggak ke 300 deh, ke 200. Ya kesejahteraannya naik 2 kali lipat insya Allah, bahkan lebih bisa. Jadi istrinya bikin dodol, istrinya bikin rengginang, ya, suaminya kerja di sawah gitu. Kita bikin, udah ada di Tangerang tuh udah ada disediakan lahan dan macam-macam. Jadi pertanian harus beriringan dengan industrialisasi di pedesaan dengan menggunakan teknologi yang tepat guna. Keren deh, bisa istrinya mengolah tanaman obat-obatan ya, seperti di Lombok itu aromaterapi segala macam gitu-gitu ya, insya Allah. Jadi nggak bisa pertanian sendiri, nggak bisa lagi karena lahannya cuma 0,3. Lanjut. Nah, pertanian itu strategis banget buat ekonomi, bukan buat pangan aja gitu. Jadi sumbangan pertanian itu terbesar ketiga setelah industri manufaktur dan perdagangan. Nomor 3 pertanian. Pertaniannya goyang, ekonominya goyang. Pertumbuhan PDB sektor pertanian 2023 tuh ya 5 terus turun. Jadi nggak sustain dia. Nah, gonjang ganjing gitu, kesian. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian 28,64%, terbesar, terbanyak kerja di sektor pertanian. Coba kalau pertaniannya loyo, ya loyo, rakyatnya lemes. Upah pertanian rendah. Nah, akibatnya apa teman-teman? Pangan itu Standard International Trade Classification 0 sampai 9. Yang 0 itu pangan. Standard International Trade klasifikasi lah gitu ya, klasifikasi barang. Yang 0 itu tahun lalu defisitnya tertinggi sepanjang sejarah, 5,3 miliar US dollar. Tanahnya luas, macam-macam gitu ya. Kok defisit 5,3 miliar US dollar ini? Karena syahwat mengimportnya itu juga barangkali, tapi karena ada masalah di dalam internal kita. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Beda banget dengan janji Jokowi. Wah, swasembada gitu-gitu ya. Masa gitu kita impor. Wah, ini si raja impornya Jokowi. Lanjut. Entah sejak 2007 tuh ya. Nah, beras tadi Januari Juni sudah 2,6 juta ton. Memang produksi turun tapi nggak sampai 1 juta ton. Tapi importnya tadi rencananya Mas Romen bilang 5,8. Itu kalau kejadian tertinggi sepanjang sejarah. Jadi banyak rekor baru. Jadi siapkan, tidak ada kata lain, perlawanan rakyat untuk menumbangkan Jokowi sebelum dia. Nggak ada cara lain. Sehari Jokowi masih presiden, kerusakannya 10 kali. Kerusakan, akselerasi. Jadi harus dihentikan. Tidak ada kata lain. Harus ada perlawanan rakyat total.
karena dosanya udah banyak banget. Nah, manajemennya kan pertaniannya begitu memang, produksinya bulan tertentu naik, surplus, defisit, manajemennya. Kalau sepanjang tahun sebetulnya kita defisitnya nggak sampai 5 juta ton, 1 juta ton juga enggak. Tapi kenapa import 5,8? Semua iya aja. Di DPR-nya ya gitu juga. Repot gitu. Jadi manajemen. Kan di dalam Al-Quran juga ya surat Yusuf atau di dalam Bible itu ada di bab Kejadian, kalau panen kamu bagus gunakan seperlunya, sisanya simpen. Coba di Bulog itu gudangnya udah disewain jadi restoran, macem-macem. Maksudnya tuh waktu panen pemerintah beli dengan harga yang menyenangkan petani gitu. Nah, kemudian yang orang jarang tahu, selain gula tuh diabetes, selain beras, gula kita gila-gila, kita importir gula terbesar di dunia sejak 2016. Tahun lalu 5,1 juta ton, tahun sebelumnya 6 juta ton. Tahun 1938 Nusantara, Hindia Belanda itu pengekspor terbesar kedua gula di dunia setelah Kuba. Sekarang pengimpor terbesar. Pak Jokowi solusinya geblek, yakni membeli perusahaan bioetanol di Brazil. Pertamina disuruh beli. Kemudian ini harus kita lawan sekeras-kerasnya, akan dibangun perkebunan tebu 2 juta hektar di Merauke, sehingga hampir separuh Merauke itu menjadi kawasan perkebunan tebu untuk swasembada gula dan menggantikan pertalite. Jadi di era Jokowi ini dibikin trade off antara pangan untuk perut dan pangan untuk energi. Itu biasanya labil itu. Ya udah, pangan ya untuk perut aja deh, energi cari yang lain, pakai solar energi kan banyak alternatifnya. Kenapa harus pangan aja? Dan apa yang terjadi di Merauke nanti? 2 juta hektar. Siapa yang akan masuk? Ya dia lagi. Martua Sitorus lagi. Narmas lagi. Gila kan? Tadi saya katakan bukan hanya impor loh. Tapi jangan sampai pangan dikuasai oleh segelintir orang di Indonesia. Apalagi korporasi. Oke, lanjut. Nah, ini nilai tukar petani. Kita tengok yang sekarang bergembira itu memang perkebunan rakyat tuh yang hijau. Oh, gitu. Karena CPO. Nah, pertanian pangan yang merah itu harga beras naik, petani senang. Tapi petani senangnya baru sebentar, itu langsung pengumuman impor dan realisasi impor dan pengumuman sampai akhir tahun ini turun, udah langsung harga beras tingkat petani itu. Jadi nggak rela kalau petani dapat kesenangan tuh, nggak rela pemerintah itu. Diturunin dengan cara apa? Gelontorkan dengan impor. Jahat Jokowi. Super jahat menurut saya. Nah ini pakai PSN sekarang. Di awal Jokowi PSN-nya untuk irigasi aja. Irigasi dan bendungan beririgasi gitu paling banyak tuh. Ya. Nah itu bendungan dan irigasi paling banyak kan. Sekarang udah kemana-mana, nikel lah, apalah segala macam terus. Termasuk PIK 2 juga masuk sini. PIK 2 ya lanjut terus. Nah ini yang tebu ini. Jadi solusinya beli perusahaan di Brazil seperti mau beli perusahaan di Kamboja tuh. Sama dengan naturalisasi pemain sepak bola. Naturalisasi aja gitu. Mau jalan pintas semua. Yang gak sustainable kan. Sistemnya, fondasinya harus kita benahi. Nah ini solusinya, oh ini
Dibikinlah omnibus segala macam sebetulnya. Lanjut. Nah ini lihat nih pemain-pemain gula rafinasi itu. Jadi solusi swasembada gula sekarang itu dengan bikin pabrik gula rafinasi dengan cara membeli tebu dari petani luar negeri, kira-kira gitu. Kita belinya raw sugar, diolah jadi refined sugar gitu. Ini perusahaannya tuh Tommy Winata, Martua Sitorus, Kurniadi, segelintir aja. Nah mereka berdasarkan undang-undang perkebunan wajib membangun perkebunan tebu dan atau membeli tebu dari rakyat setelah 3 tahun produksi. Itu dibatalkan oleh omnibus, nggak ada lagi kewajiban itu. Jadi solusinya bukan memberdayakan petani, meningkatkan inovasi bibit tebu, ratunnya segala macam, itu enggak. Semua jalan pintas semua, termasuk jalan pintas membuat anaknya jadi wapres. Semua segala cara. Nah, kita bisa pingsan loh apa yang dilakukan Jokowi sampai Oktober 20 ini nanti. Harusnya dia kan udah tidak membuat keputusan-keputusan yang strategis gitu. Ini jalan terus. Dahsyat deh. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari Global Food Security Index, kita itu nomor 63, lebih rendah dari Malaysia, Singapura. Ya. Singapura kalau ada perang dia diblokade, pemerintah Singapurnya bisa 6 bulan ngasih makan rakyatnya, 6 bulan. Ya sedikit sih penduduknya, tapi kan Singapura nggak punya apa-apa. Nah itu udah barangkali kedaulatan itu. Nah di kita coba kalau perang, Indomie nggak bisa diproduksi karena Indomie 100% diimport gitu. Ini bahayanya. Betul tadi, negara besar tidak ada yang menggantungkan pangannya dari luar. Lanjut. Nah ini Pertamina suruh beli, tapi alhamdulillah batal tuh ya. Akan digantikan betanol, alhamdulillah batal. Ya, karena Jokowi syukur ada gitu. Sebagian besar selama ini apa yang dimau Jokowi, iya Pak, siap Pak. Nah ini barangkali ada yang men-challenge, syukur. Makasih, lanjut. Nah jadi semua itu harus pakai hitung-hitungan. Ada benefit, ada cost ratio-nya gitu, ada hitungannya gampang gitu. Lanjut. Sehingga net present value-nya bisa dihitung. Ini kan gak ada hitungannya semua. Lanjut. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Kunci dari pembangunan pertanian di Indonesia adalah di laut. Kok aneh? Kan kita ini punya 17.000 pulau. Setiap pulau nanam yang beda-beda, transportasinya lancar, maka yang surplus di Sulawesi Utara bisa langsung dibawa ke Jawa. Sekarang produk pertanian itu statusnya non-tradable, tidak bisa perdagangkan. Jadi kalau panen raya harga anjlok karena nggak bisa dibawa keluar. Karena apa? Ongkos transport laut mahal. Lihat nih, lanjut. Nah ini, jadi yang biru itu yang di 3 dari bawah ya, itu peranan transportasi laut turun terus di era Jokowi. Dia berkhianat sama dirinya sendiri. Katanya tol laut, kita tidak menghubungi laut, dipunggungin banget. Peranan transportasi laut turun terus. Transportasi darat itu 10 kali lebih mahal dari transportasi laut. Karena nggak ada konglomerat yang di laut, dikit gitu, nggak ada yang berani gitu. Nah ini dia, jadi kita harus lautnya itu strong sehingga pergerakan produk pertanian itu di dalam diri kita sendiri itu bisa cepat. Sehingga waktu panen harga langsat di Pontianak enggak 10.000 3 kilo. Di Jakarta 40.000. Di Jakarta nanti bisa 25.000, petaninya bisa dapat 20.000. Jadi selisihnya price differential antara daerah itu
rendah sekali. Bayangkan dari 10.000 3 kilo jadi 20.000, ya sejahtera petaninya. Demikian juga untuk beras, demikian juga untuk yang lain-lain. Jadi ekonomi kita tidak terintegrasi. Salah satu indikator integrasi perekonomian itu adalah perbedaan harga di dalam wilayah Indonesia itu kecil. Seperti di Sarawak, Sabah, dan di Kuala Lumpur harga duren ya sama 200.000. Mirip beda-beda tipis. Tidak seperti di Indonesia 10.000 3 kilo sama 40.000 per kilo gitu. Bagaimana petani jeruk di Beras Tagi makin sejahtera. Sekarang harga di tingkat petani 4.000 perak tuh beras jeruk Medan itu. Yang lain-lain juga sama. Salak Pondoh di Papua nggak pernah coba dikenal, nggak pernah nyampe. Di Makassar juga nggak nyampe. Karena sistem transportasinya sedemikian mahal, mahalan transportnya daripada salaknya gitu. Jadi ini kuncinya adalah kembali ke laut. Nah jadi Menteri Pertanian dan sekaligus Menteri Kelautan ini Pak Rohmin ini kalau perlu dirangkap itu sekalian biar terintegrasi. Makasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.